Kamu istighfar sholawat. Allahumma kun sifatin saya akan cahaya mulia sifatin Allah. Walaupun mata ini tidak bisa melihat, tapi mata hati saya tetap bisa melihat. Insya Allah, bismillah. Nanti akan saya praktekkan. Kepada kamu akan saya praktekkan, saya akan jalan menuju dukunya kalau tidak salah arah sana. Ini tempat kapan ini? Tempat kemarin ya? Iya Gus. Ya Saya kan? takut kalau mau ke sana, takut. Jadi saya buka di sini Gus, di tempat kemarin. Oke, nggak apa-apa. Ini kan sudah dekat ini. Jadi kita akan buktikan. Saya akan menuju ke sana tanpa melihat. Saya hanya akan menggunakan mata hati. Saya akan membuktikan kepada kalian semua dan kamu juga, kameramen. Iya Gus. Sesungguhnya Allah menciptakan mata hati lebih jelas, lebih terang dibanding mata ini. Yang artinya kita harus menggunakan hati nurani, iman dan takwa kita kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin beriman. Kalau kita sudah beriman, apapun resikonya, apapun rintangannya, insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk melanjutkan misinya, untuk menolong dan membawa pulang anak perempuan dari Bu Yani. Namun tentunya tidaklah lupa kami untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga para sahabat semua selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Sungguh aksi Gus Nur Samsun kali ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan berbahaya. Seperti yang telah ditayangkan di video sebelumnya. Ketika Gus Nur Samsun berjanji kepada Bu Yani untuk membawa pulang dan menyelamatkan sang anak perempuannya, Gus Nur Samsun kemudian menepati janjinya itu. Maka dia pun berusaha mengejar dan mencari keberadaan dari dukun Dampit yang telah membawanya kabur. Dan ketika akhirnya sang dukun Dampit bisa ditemukan, kemudian terjadilah kembali pertarungan yang hebat di antara mereka. Dan naas bagi Gus Nur Samsun di saat itu. Ketika dia sudah membuat dukun Dampit terkapar ke tanah, dia menjadi kurang waspada. Tiba-tiba saja dukun Dampit bangkit dan menaburkan segenggam serbuk putih beracun ke matanya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian gagal untuk membawa anak tersebut. Tidak hanya itu saja, mata Gus Nur Samsun menjadi sangat terasa perih dan tidak bisa melihat. Bahkan dia dan kameramen kemudian diserang dan dihajar oleh dukun Dampit. Beruntung waktu itu Gus Nur Samsun dan kameramen bisa kabur untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata, hal tersebut tidak membuat Gus Nur Samsun menyerah. Karena dalam keadaan mata yang berbalut dan sudah tidak bisa melihat itu, malam ini dia kembali untuk melanjutkan misinya. Gus Nur Samsun ingin memberi edukasi kepada masyarakat yang melihat, bahwa ketika seseorang itu telah berjanji, maka orang tersebut harus menepati janjinya itu, walaupun hal itu sangat sulit dan berbahaya. Selain itu dia juga ingin menunjukkan, bahwa walaupun mata sudah tidak bisa melihat, masih ada mata hati yang dimilikinya. Dan dia meyakini, bahwa sesungguhnya mata hati itu bisa melihat lebih terang terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan dengan mengandalkan mata hati itulah, malam ini Gus Nur Samsun ingin melaksanakan janjinya itu. Gus Nur Samsun sangat yakin, jika setiap hati itu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan petunjuknya. Maka berjalanlah Gus Nur Samsun ke tempat di mana sang dukun Dampit berada. Dengan mata yang tertutup kain yang rapat, Gus Nur Samsun menyusuri jalanan di tepi persawahan itu. Lalu apakah yang akan terjadi ketika Gus Nur Samsun kemudian bertemu kembali dengan sang dukun Dampit? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengajak kembali anak perempuan dari Bu Yani? Silakan disimak video ini selengkapnya. Kami berikhtiar untuk menyajikan kembali edukasi yang baik dari Gus Nur Samsun.
Ambil sisi baiknya, dan buanglah sisi buruknya. Semoga video kali ini bisa memberi manfaat, dan juga mampu menghibur para sahabat semua. Ini bener ya? Bener Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya sahabat-sahabat agar saya bisa membawa pulang anaknya Bu Yani. Dengan keadaan seperti ini, semoga dukunnya juga bisa merasa kasihan kepada saya ataupun si anaknya Bu Yani bisa pulang. Gus. Bentar Gus. Apa? Ini ada orang di sana Gus. Mana? Ya, Apa dukunnya? sekitar 10 meteran Gus dari sini Gus. Ini lurus ya? Iya, lurus tanganmu. Nanti Gus. Arep nyapone. Assalamualaikum. Lah apa guys? Gak ketok wit picek kok sik lene neh. Kata siapa yang picak? Lah buktine Saya sehat-sehat saja kok. sehat apa wis ra ketok apa kok sehat. Terus kenapa? Karepmu piye to? Walaupun saya buta mata, tapi hati saya tidak buta. Kenyataannya tadi saya jalan tidak dituntun, ya kan? Iya Gus. Kamu di mana? Di belakang lah Gus. Lah buktine kamerane ora ketok lho kowe iki. Lah tak nggo kamera barang. Ya sakarepku tunggu kamera nggo apa sampai ben ketok ganteng ya kok. Karepmu piye iki? Saya pengen ingatlah saudaraku. Eling-eling apa? Hah? Eling apa? Yang membuat mata saya seperti ini siapa? Salahmu dhewe. Kowe ngusik aku, nyapa kowe? Aku jan wis adoh kowe. Kamu piye? Ayo. Saya tidak menginginkan apa-apa. Ya! Allahu Akbar. Ayo, Nur. Areng. Tadi Gus. So. Ho. Oh, hati-hati kamera. Iya Gus. A'udzubillahi minasyaitonir Subhanaka ini kuntunya zalim. Allahumma kun sifatin saya aku cahaya mulia sifatin Allah nur kuhir Muhammad rubah kok madeng jagat gede jagat cilik saidin kerso saidin sabda dadi sak kersane Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah. Siapa itu? Gak Gus. Di sana Gus. Untuk dole, yang musuhmu kuwi. Siapa ini? Akeh-ane musuhe. Gus. Kok mundur? Ngerti aku. Jaluk patiku dulu. Ati aku kowe. Oh, gurumu. Di sana Gus. Dia bawa pusaka Gus. Hah? Bawa pusaka dia. Bawa pusaka? Iya. Pusakanya apa jenisnya? Kurang tahu Gus, kayak ular gitu Gus. Ular. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullahaladzim. Gus. Awas, hati-hati. Musuh kowe. Astagfirullahaladzim.
Angel toto. Tadi kan gue. Kamu istighfar sholawat. Musuh aku. Allahumma kun sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah. Astagfirullahaladzim. Bos. Kamu matikan ini,